Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita lanjut ke bagian ke-6 tentang pelaksanaan CBT menggunakan kondisi CBT untuk ujian madrasah ya, atau sekolah basis komputer dan smartphone. Berarti di halaman admin kita masuk ke admin, kemudian admin. Setelah itu kita masuk ke status ujian untuk membuat jadwal untuk hari ini ya. Kemudian klik tambah jadwal. Jadwalnya matematika sama SKI. Matematika. Kemudian pilih jenis ujian, tanggalnya hari ini ya. Mulainya jam 7. Sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9, betul. Sesi 1. Ini tombol selesai akan muncul jam 7.30 saja. Lama ujian berarti 120 menit ya, 789. Saya kasih di sini 90 saja meskipun 2 jam ya. Di sini 370 KKM-nya. Supaya tidak bisa mencontek berarti kita acak soal, acak PG ya. Kemudian simpan. Ini untuk sesi 1. Masih sesi 1 karena ada 2 mapel berarti SKI ya sekarang. Tambah lagi. Pilih yang SKI ya ini. Nah ini kan agak digeser. Harusnya jam 9 sampai jam berapa gitu kan untuk mapel yang kedua. Ya. Tapi di sini saya akan coba pilih di tengah-tengah saja. Misalkan di sini jam 8.30. Jam 8 aja ya. Kemudian sampai jam 10. Sesi 1 di sini jam 8.10 saja. 90 menit. Acak PG ya, jumlah remedi 0 ya, seperti itu. Oke, jadi penjelasannya begini ya. Harusnya kan di sini hari ini jam 7 sampai jam 9. Harusnya mapel yang kedua jam 9 sampai jam 11 kan. Karena di sini saya untuk menghemat waktu saya rubah seperti ini saja ya. Jadi ketika mengerjakan di matematika ini pas waktunya jam 8 ini sebenarnya sudah aktif. Jadi ketika di matematika ini logout, maka tombol di siswa atau di login siswa itu nanti kan ada 2 yang aktif ya. Yang aktif itu adalah matematika dan SKI. Jadi nanti ketika mengerjakan matematika atau pertama login, nanti matematika pada jam 7 ini akan warna biru aktif dan bisa memulai ujian. Tapi untuk yang SKI ini pasti warnanya merah, belum aktif. Dan SKI ini akan aktif ketika nanti jam 8 meskipun ini sedang mengerjakan. Nanti pas dia logout ya, pas dia logout nanti kemungkinan ini sudah aktif kecuali mengerjakan matematika ini selesainya sebelum jam 8, otomatis masih belum aktif. Oke, nanti kita akan coba di halaman login siswa ya. Sekarang sudah menunjukkan jam 7 ya. Saya akan coba masuk ke salah satu peserta ya. Yang sesi 1. Nah, ini ya, saya coba yang ini. Ini ya.
Ctrl V, kemudian ini passwordnya ya. Berarti nanti saya reset lagi karena siswanya belum datang kebetulan. Nah, ini mulai. Nah, yang mulai ini berarti kan jam 7 sampai jam 9 ini bisa mulai ya. Berarti ini masih merah kan, tapi nanti ketika ini jam, biasanya kan kalau siswa itu ada yang 30 menit selesai kan. Kalau 30 menit selesai berarti jam 8 ini masih belum aktif kan. Anggap 1 jam ya, anggap 1 jam ini siswa sudah selesai. Ketika yang ini logout, maka yang ini jadi nanti biru, bisa memulai atau melanjutkan ya. Seperti itu. Di sini saya kita mulai sekarang, kita kembali ke admin, lihat aktivitas login siswa ya. Kita di sini saya tutup saja, nanti saya reset ya, karena ini tidak di logout berarti saya reset ya nanti ya. Yang namanya Abdul Malik. Oke, saya tutup aja. Oke, untuk melihat aktivitas siswa berarti kita masuk ke menu UBK. Di sini ada status peserta. Nah, ini baru 2 orang kan yang masuk. 3 orang, lanjut terus. Kemudian saya mau reset dulu ya yang tadi. Saya mau reset dulu karena yang tadi saya pakai dulu yang namanya. Nah, untuk mereset ketika di sini tidak ada, padahal tadi kan yang namanya Abdul Malik sudah saya login kan. Nanti takutnya siswanya sudah datang. Berarti ini harus di reset di sini. Sementara di halaman reset ini tidak ada kan namanya Abdul Malik, berarti di sini ada user yang masih login. Nah, di sini ada banyak ya, ada banyak di sini termasuk ke tadi yang Abdul Malik ini di sini ada ya, di sini ada. Jadi untuk menghapus login, nanti kasihan kalau masih login kan siswa terdeteksi sedang aktif, jadi dia tidak bisa login kan. Kemudian kita hapus, bersihkan login saja di sini. Nah, otomatis di sini kan sudah kosong yang reset login user ini yang aktif sebenarnya. Sekarang kita pantau aktivitas siswa dulu dalam waktu 2 menit ya, 5 menit ya. Sambil saya menjelaskan beberapa hal di tombol ini ya. Tadi bahwa di sini ketika siswa selesai mengerjakan, di bawahnya kan ada nanti kalau siswa sudah mempraktekannya ya. Di bawahnya ada tes selesai. Ini tes selesai ini tidak akan aktif kalau ininya masih silang ya, tombol selesainya silang. Jadi siswa tidak bisa menyelesaikan ujian. Nah, berarti otomatis ini akan aktif atau checklist ketika nanti kan di sini di jadwal di sini kan di jadwal ada tombol selesai aktif jam 7.30. Maka di sini ini akan checklist nanti sekitar atau setelah jam 7.30 kan, ini akan checklist dan siswa bisa aktif atau bisa selesai. Nanti setelah jam 7.30 maka siswa akan bisa mengklik tombol selesai dan menyelesaikan ujian. Sebelum 7.30 maka siswa tidak bisa selesai mengerjakan ya. Itu. Kalau misalkan tadi jadwalnya 7 sampai 9, misalkan tombol selesainya nanti jam 9, otomatis siswa nanti di sini akan aktifnya jam 9 ini checklistnya ya. Gitu. Nanti tombol-tombol ini akan saya bahas ya. Jadi kalau ini kan masih mengerjakan. Nah, suatu saat misalkan ada siswa yang sudah meninggalkan ruangan karena sudah selesai tapi dia lupa logout. Otomatis di sini masih mengerjakan. Maka kita bisa
menyelesaikannya, melogotnya melalui tombol selesai di sini ya, seperti itu. Klik selesai maka akan melogot sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Aktivitas sekarang 731. Nah, ini sudah checklist ya, berarti siswa bisa klik selesai. Reset login yang barusan itu namanya Muhammad. Ini cara reset, ada siswa yang komputernya error. Di sini tidak ada ya, saya lagi ke sini lagi. Muhammad Rizki. Ada. Berarti harus di sini kan. Bersihkan login. Ya, silakan login. Sekarang bisa masuk. Enam peserta. Ini sudah jam 7.32. Lihat di status ujian. Tombol selesai akan aktif jam 7.30 ya. Nah, sesuai kan? Sesuai. Ini jam 7.32. Berarti sudah aktif. Mapnya yang kedua sudah ada yang masuk 3 orang. Ya. Yang selesai matematika di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Ini mapnya yang kedua. Seperti itu. Sudah. Ya, tes selesai. Banyak yang sudah selesai untuk matematika utama. Yang masuk ke mapel yang kedua yaitu SKI ini baru 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Untuk SKI baru 5 orang. Masih ada yang mengerjakan matematika ini ya. Belum logout. Nanti kalau ada siswa yang tidak lulus ya, ini bisa klik ulang. Yang notifikasinya di sini masih mengerjakan atau tes selesai dan akan diulang, untuk memperbaiki nilai, klik ulang saja. Kalau misalkan munculnya selesai, berarti ini kalau mau di logout paksa ya, di logout paksa. Sekali lagi, kalau ini akan muncul ketika waktu tombol selesai masuk ya, seperti itu. Oke, masih dalam proses pelaksanaan. Di sini kelihatan jelas sekarang matematika sudah selesai semua. Sekarang siswa sedang mengerjakan SKI. Oke. Nanti kalau ada yang selesai berarti langsung muncul nilainya di sini ya. Kalau ada yang lupa tidak logout berarti klik selesai. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah. Ini peserta sudah selesai semua mengerjakan ya. Berarti sekarang kita menuju ke nilai. Kita akan mengambil nilai ya. Di sini ada hasil nilai, ada menu hasil nilai, ada semua nilai, ini semua. Jadi ini bisa, pengambilan nilai ini bisa diambil setelah selesai pelaksanaan ujian atau tes ya. Jadi per kelas nantinya. Ya. Kalau ini hasil nilai, karena ini belum selesai, saya pilih yang hasil nilai. Ya. Yang hasil nilai ini akan muncul ketika jadwalnya masih aktif ya. Di sini ada status ujian. Ini jadwalnya masih ada, bukan masih aktif, masih ada. Jadi belum dibuang. Di sini jadwalnya ada matematika utama, sejarah kebudayaan Islam ya. Ujian statusnya sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi jadwalnya masih ada kan?
Jadi intinya statusnya masih aktif kan, masih aktif pada tanggal ini gitu kan, seperti itu. Maka ini jika jadwalnya masih aktif maka nilainya bisa diambil. Nanti kalau MTS atau SMP langsung ke pilih kelas ya, tidak ada jurusan. Di sini ada kelas yang terakhir saja 93 yang barusan. Kemudian pilih sekarang misalkan matematika. Kemudian klik cari. Maka di sini akan muncul hasil daripada pekerjaan siswa. Ya, pekerjaan siswa. Kita 50-kan saja. Nah, di sini ada dua ya. Ada download Excel. Ini sama namanya ya. Kata-katanya sama ya. Download Excel. Maksudnya perbedaannya gini, kalau ini hanya rekap nama, waktu dan nilai gitu kan. Kalau ini komplit, kalau yang ini komplit dengan pilihan daripada siswa. Nomor 1 menjawab A, B, C, D dan seterusnya ya. Jadi berikut dengan analisis. Kalau misalkan siswa tersebut mau diulang, ini misalkan jadwalnya misalkan masih ada, nilainya masih ada ya. Kalau mau diulang, ini tinggal diklik ulang saja. Jadi biasanya di remedi ya, di remedi seperti itu. Kita akan coba dua-duanya, kita akan lihat perbedaan keduanya. Ini matematika utama ya, kelas 93, saya download yang ini. Kemudian saya juga download yang ini. Lihat perbedaannya. Setelah kita download, kita lihat di halaman download. Kita lihat di halaman download di sini. Di sini ada nilai 2022-04-13 ya hari ini ya. Matematika utama, karena barusan juga kan matematika utama kan. Seperti itu. Kemudian data nilai. Ini yang ini kita lihat. Ini yang ini saya akan perkecil dulu. Yang ini nih, ini hasil daripada ini. Ya. Jadi download nilai yang warna oranye ya, yang warna oranye. Kalau yang ini, yang atas hasil download daripada yang warna hijau. Ya, seperti itu. Oke, saya akan kali sini data nilai yang warna oranye tadi ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini kan hasilnya. Ini tidak alfabetis ya, tidak alfabetis. Ini sebenarnya bisa dialfabetiskan di sini. Seperti ini pakai sort ascending ya, sort ascending ini menjadi alfabetis. Atau bisa juga di sini. Ini matematika utama kita 50 dah ya. Nah, sebelum di-download kita klik yang ini dulu supaya alfabetis. Yang ini kita klik yang itu supaya nanti alfabetis. Ini kan yang pertama adalah Putri kan. Kalau nama atau susunan ini sesuai dengan yang pertama login. Putri pertama Sari ini yang pertama. Saya ingin alfabetis sesuai absen saja. Karena daftar nilainya absen kan. Bentuknya alfabetis maksudnya. Bentuknya alfabetis. Kita klik, jadi sebelum di-download kita klik yang ini dulu, klik yang ini. Maka ini sudah menjadi ascending ya, sort ascending atau alfabet tersusun. Setelah ini tersusun dengan rapi ke bawah sesuai dengan alfabet, maka kita klik download yang ini, download yang ini dan download yang ini setelah disusunkan ya, seperti itu. Oke, yang ini saya tidak akan download lagi, cuma yang ini kita selesai saja di sini. Nah, saya akan buka satu file. Anggap saja ini daftar rekap nilai ya. Mata pelajaran misalkan IPA, IPS dan seterusnya. Saya akan sebutkan di sini misalkan mapel
matematika, kemudian SKI ya. Ini contoh saja, anggap saja ini adalah tabel daripada rekap nilai kan. Di sini ada mapel MTK, SKI, banyak lah seperti itu ya, anggap saja. Oke. Nah, sekarang kita ambil dari sini. Yang perlu diperhatikan adalah ini totalnya ya. Karena tidak ada esai, ini kita langsung melihat ke total. Atau bisa ini juga boleh, nilai PG-nya. Kalau misalkan ada nilai esai, berarti nilainya lihatnya ke sini. Kalau hanya PG saja, lihatnya ke sini. Ya. Ini kan 33.67, maksudnya kan 33,67. Ini supaya sesuai dengan format komputer yang kita gunakan, di mana bahwa koma itu memang disimbolkan dengan koma, bukan dengan titik ya. 36,67 misalkan 43,33 gitu kan. Jadi koma. Bagaimana caranya? Ya, kita refresh aja ya, refresh aja dari titik menjadi koma. Seperti itu, refresh all. Maka ini sudah menjadi koma. Kita blok yang ini. Ctrl C, kemudian pindahkan ceritanya ke daftar nilai kan di sini. Ini apa tadi? Matematika ya. Ceritanya ini daftar atau rekap nilai ya. Paste value. Ya. Kemudian kita pakai 2 angka di belakang koma. Oke, seperti itu. Nah, ini nilai yang sudah jadi ya, sudah jadi dari template Candy CBT. Kemudian SKI. Don't save aja ya. Kemudian kita lihat format yang kedua. Tadi kan masih membahas format yang pertama kan, yang hasil dari tombol yang oranye. Sekarang bagaimana hasil daripada tombol yang hijau? Tombol yang hijau. Tombol yang hijau ini ya, tombol yang hijau. Ada tombol yang oranye, ada tombol yang hijau. Nah, tombol yang hijau kita buka, kita coba buka seperti ini. Nah, ini tombol yang hijau, jadi komplit ya. Ada nomor peserta, nama dan sebagainya keseluruhan. Nah, ini kan belum alfabetis ya, belum alfabetis. Nah, harusnya seperti tadi, ini dialfabetkan dulu baru di download. Karena ini memang tanggung sudah di download, jadi saya tidak akan mendownload lagi ya. Nah, ini nilainya. Ini kan matematika utama ya. Salah lagi. SKI ya, saya download dulu SKI-nya. Cari nilai. Nah, setelah itu kita 50, kemudian alfabet. Saya mau yang simpel saja ya. Kalau yang ini terlalu panjang, saya mau yang simpel saja. Klik download Excel. Data nilai dalam kurung 1 ya. Kita buka. Nah, ini kan kalau disusunkan terlebih dahulu kan langsung nyusun kan, tidak perlu disusunkan lagi. Ini SKI ya. Seperti tadi untuk titik berarti kita refresh saja. Seperti ini, refresh. Berarti ini kan yang SKI sudah. Ctrl C saja. Ceritanya ini daftar nilai untuk SKI kan. Klik di sini kemudian paste value ya. Seperti itu. Nah, ini hasil nilainya. Dari apa? Dari template yang diberikan oleh aplikasi Candy CBT. Kita tutup dan save. Ini juga saya download saja karena ini hanya contoh nilai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.